Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menulis sebuah skrip. Pertama-tama sebelumnya kita mulai dulu dengan basmalah. Semoga perkuliahan ini lancar, bermanfaat, dan mendapatkan keberkahan menuntut ilmu. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Pertama-tama, apa sih itu skrip? Skrip itu adalah sebuah panduan tertulis yang dipakai dalam sinematografi. Artinya ketika ada kalian melihat suatu film atau suatu cerita, itu semua berawal dari skrip. Jadi bagaimana pemeran utamanya berjalan, terus bagaimana musuh-musuhnya, bagaimana setting tempatnya, itu semua tertulis dalam skrip. Terus yang pertama adalah sebelum kita terjun ke skrip, dalam membuat skrip itu kita ada 6 langkah. Yang pertama adalah membuat sebuah logline. Apa sih logline tuh? Logline itu adalah satu kalimat yang menjawab pertanyaan ini. Cerita saya itu menceritakan atau mengisahkan tentang apa sih? Jadi logline itu cuma pendek aja, yang kurang lebih sekitar 50 kata dalam satu kalimat. Terus untuk guidance-nya itu kurang lebih seperti ini. Jangan gunakan nama karakter dalam logline. Jadi dalam logline itu jangan sebut namanya, tapi lebih sebut dia itu siapa gitu. Jadi contoh itu pakai kata ganti, kami, dia, kita, dan sebagainya gitu. Contoh, seorang mahasiswa yang cerdas, seorang petani kaya raya, seperti itu. Lalu dalam logline itu kita nggak boleh kasih spoiler. Jadi logline itu hanya menceritakan mentok sampai klimaks permasalahannya tok, tidak sampai solusi. Jadi umpama apa menceritakan sesuatu, contoh kayak Titanic itu ya diceritakan cuma ketika ketika ada dua sejoli yang saling jatuh cinta di kapal yang tenggelam gitu. Udah gitu toh. Jangan diceritakan sampai lalu mereka itu selamat, ya nggak begitu gitu. Jadi ceritakanlah hanya pada puncak permasalahan, klimaksnya permasalahan saja. Lalu biar kita bisa bikin logline yang baik itu kira-kira apa aja sih step-stepnya gitu. Step kasaran, step dasarnya itu sederhana kok. Contoh kalian bikin beberapa pertanyaan ini. Contoh pertama, bagaimana protagonis berperan dalam ceritamu? Jadi protagonis itu perannya dia itu apa? Terus bagaimana gitu. Itu diomongkan dalam beberapa kata. Lalu konflik, apa sih konflik utamanya atau tantangan yang dialami oleh pemeran utama dalam hanya beberapa kata saja begitu. Lalu yang ketiga dia itu ceritamu itu pada dunia apa gitu. Contoh kalau Star Wars itu dia pada dunia kita langsung tahu bahwa itu pada dunia perbintangan, galaksi. Finding Nemo itu ceritanya tentang sebuah ikan dori begitu di lautan begitu. Jadi ceritakan deskripsikan singkat dunianya itu ini settingannya dunia apa. Lalu yang kalau kita mau nulis logline, itu paling gampangnya itu akan saya beri beberapa tips atau beberapa langkah yang dimana ini bisa kalian pakai ketika kalian membuat logline. Yang pertama itu logline itu terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama yaitu protagonis. Lalu kedua adalah insiden yang menantang. Ketiga tujuannya protagonis itu apa. Yang terakhir adalah permasalahan utamanya itu apa. Oke, langsung kita pertama dulu. Bagaimana sih kita menulis sebuah protagonis atau menulis sebuah pemeran utama? Pertama kalian bikin dulu list dari pemeran-pemeran yang ada pada ceritamu yang mungkin ada. Habis itu kalian pilih pemeran yang paling utama atau protagonis pemeran utama. Kemudian kalian pilih kombinasi kata sifat dan kata benda yang mendeskripsikan pemeran utamamu. Contoh, seorang guru yang periang. Ini kan kata benda nih, seorang guru. Periang ini kata sifat. Polisi yang depresi. Polisi itu kata benda. Depresi itu kata sifat. Seorang mahasiswa yang penuh semangat.
Jadi kalian identifikasikan protagonis itu jangan pakai nama. Si Ani makan jagung gitu ya, enggak. Jadi kalian deskripsikan kata benda dan sifat. Seorang apa atau sekelompok apa sedang melakukan apa, maaf, mempunyai sifat apa. Jadi seorang guru yang periang, polisi yang depresi, seorang mahasiswa yang penuh semangat. Contohnya kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah kalian identifikasikan dulu protagonismu itu bagaimana. Yang kedua adalah deskripsikan konfliknya. Konflik itu apa sih gitu? Konflik itu adalah pemicu utama yang memberikan semangat gitu. Jadi kira-kira kalian ceritamu itu masalah utamanya apa gitu, sehingga bikin orang tuh penasaran gitu. Sehingga biasanya konflik itu disebut dengan panggilan petualangan. Panggilan petualangan atau call of an adventure. Jadi nanti kalian setelah ini saya akan berikan beberapa contoh sehingga kalian bisa mengidentifikasi maksudnya panggilan petualangan atau katalis itu apa sih gitu. Jadi katalis itu sesuatu yang menjadi jembatan dari sesuatu ke sesuatu gitu. Jadi katalis di sini dalam mendeskripsikan konflik ini adalah sebagai katalis dari pemeran utama dalam menjembatani pemeran utama di cerita yang nanti kalian buat. Lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat contohnya. Lalu yang perlu kalian lakukan adalah setelah mengetahui protagonis, apa yang menghancurkan pemeran utama? Apa dia mati? Apa dia dipromosikan dalam karirnya, naik pangkat maksudnya? Atau dia dikunjungi oleh teman lamanya? Nah, setelah itu kalian rangkum insiden menarik yang terjadi dalam beberapa kata. Contohnya, setelah ibunya meninggal, setelah ia lulus kuliah. Jadi kalian deskripsikan konfliknya itu ada waktunya gitu. Waktunya itu apa gitu. Setelah dia sadar kalau dia itu cerdas gitu. Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Lalu yang ketiga adalah tonjolkan tujuan utama protagonis itu. Jadi dalam ceritamu itu pemeran utamanya itu dia punya tujuan apa gitu. Jadi tujuan itu adalah sesuatu yang memotivasi pemeran utama dalam dia melakukan aksi-aksinya. Kalian buat gambaran kasar yang dibutuhkan atau yang diinginkan dalam beberapa kata gitu. Contoh, ingin membunuh musuhnya, ingin menemukan ayah kandungnya, ingin menemukan pengobat virus zombie, atau dan lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir adalah buat ringkasan permasalahan utama. Jadi kalian list dulu permasalahan-permasalahan utamanya itu apa yang menjadikan penghalang dari pemeran utama untuk mencapai tujuannya gitu. Penghalang ini bisa berupa macam-macam gitu. Bisa berupa orang, jadi mungkin pasukan musuh, bisa berupa perbedaan-perbedaan prinsip, bisa berupa penghalang legitimasi fisik. Contoh, mama pemeran utamanya itu dia dianggap anak haram begitu. Lalu dia didiskriminasikan oleh keluarganya seperti itu juga bisa gitu. Jadi kalian buat deskripsi singkat ringkasan dari permasalahan utamanya itu dia apa. Terus deskripsikan dalam beberapa kata. Contohnya begini, kehidupan yang penuh pengkhianatan sebelum kapal tenggelam. Jadi kalian buat suatu ringkasan deskripsi yang menjadi penghalang dia dalam mencapai tujuannya. Gitu. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan beberapa contoh dari film-film yang tenar, sehingga kalian bisa punya gambaran. Contoh ini, The Magician, tahun 2009.
Setelah mengetahui bahwa sihir itu nyata, seorang siswa memasuki dunia dongeng kesukaannya di masa kecil untuk berperang melawan pasukan jahat yang menyerang negeri dongeng. Protagonisnya siapa? Seorang siswa. Seorang siswa itu ngapain? Memasuki dunia dongeng. Katalisnya apa? Katalisnya adalah setelah mengetahui bahwa sihir itu nyata. Lalu permasalahan utamanya adalah berperang melawan pasukan jahat yang menyerang negeri dongeng. Itu contohnya. Contoh yang kedua, Silence of the Lamb. Agar dapat menangkap pembunuh sadis yang menguliti korbannya, seorang agen FBI muda harus menjalin hubungan dengan pembunuh berantai yang jauh lebih berbahaya. Pertama, protagonisnya siapa? Seorang agen FBI muda. Ini sifatnya harus ada mudanya ini. Jadi harus ada sifatnya. Seorang apa yang bagaimana, intinya begitu. Yang kedua adalah dia ngapain? Dia harus menjalin hubungan. Terus katalisnya apa? Katalisnya agar dapat mengangkat pembunuh sadis. Lalu permasalahan utamanya apa? Permasalahan utamanya adalah dia menghadapi pembunuh berantai yang jauh lebih berbahaya. Gitu. Mungkin yang ini Star Wars, yang kalian mungkin agak familiar gitu. Ketika seorang anak petani yang sangat optimis menyadari akan kekuatannya, nah, katalisnya itu taruh di pertama sini. Jadi itu ketika apa, setelah apa, begitu. Jadi protagonisnya apa? Seorang anak petani yang sangat optimis. Jadi seorang apa yang apa? Dia ngapain? Dia bergabung dengan pasukan pemberontak. Masalah utamanya apa? Membebaskan galaksi dari pasukan kerajaan yang sinis, yang sadis, begitu. Contoh lagi ini, Titanic. Protagonisnya apa? Dua sejoli yang tidak direstui hubungannya. Mereka ngapain? Saling jatuh cinta dalam perdana kapal pesiar Titanic. Lalu permasalahan utamanya apa? Berusaha keras ketika kapal naas tersebut tenggelam di Samudra Atlantik. Jadi ini ada beberapa contoh sehingga kalian cukup nanti bikin maksimal 50 kata. Maksimal 50 kata ini kalian buat. Dari beberapa contoh ini kalian bisa lihat kan? Oke. Jadi kurang lebihnya itu kalian pertama kali adalah kalian buat logline dulu. Lalu logline-nya itu tidak usah dibentuk apa-apa. Jadi kalian tinggal ketik aja di WA. Nanti kalian tinggal formatnya persis seperti ini. Jadi formatnya seperti ini. Kalian kasih judul. Lalu kalian tulis logline-nya. Dan ini cukup di WA saja. Jadi kalian tulis judul by siapa gitu. Contoh ini. Kalian judulnya tulis. Lalu by siapa. Nama kalian. Lalu logline-nya kalian tulis di sini. Itu saja untuk tugasnya, sangat sederhana. Kalian boleh mengumpulkan maksimal sebelum kita perkuliahan selanjutnya. Silakan dikumpulkan di WA grup saja. Sehingga nanti semua teman-teman bisa lihat bareng-bareng di situ. Gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut di diskusi di WA grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.